Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrin azamatin dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Sudah menjadi kewajiban kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk berselawat, untuk mengaji dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selamanya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Atas nama keluarga besar Abah Sulaiman dan seluruh keluarganya, juga seluruh kru-kru yang terlibat, mulai dari Satgas, tim audio dan juru parkir, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan para jemaah dan kami tidak bisa membalas apa-apa hanya dengan satu ucapan semoga amal para jemaah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami tak luput meminta maaf kepada jemaah bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari tempat atau yang lain-lainnya. Tetap menjadi istiqomah kita untuk selalu berdoa dan berdoa untuk bangsa tercinta ini, bangsa Indonesia. Semoga bangsa kita tercinta ini dijauhkan dari bala musibah. Semoga bangsa ini tetap bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia. Dan juga semoga bangsa ini dijauhkan dari bencana alam. Dan tak lupa pula kita akan selalu berdoa juga untuk para pemimpin bangsa yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau-beliau diberi kekuatan untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tingkat presiden Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Raka Buming Raka, juga para menteri-menterinya mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat desa. Semoga beliau-beliau ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Dan juga kita berdoa untuk kita semua, semoga kita selalu hadir di sini menjadikan kita ditetapkan iman Islam kita, diselamatkan dari dunia akhirat, dan apa yang kita kerjakan menjadi barokah manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah acara ini kita awali dengan satu doa dengan ucapan lillahi ta'ala al-fatihah. Ustadz Imron Hamzah yang akan membawakan sebuah tema hati-hati dengan orang tua. Memang akhir-akhir ini sudah ada kemunduran akhlak, di mana kalau dulu banyak anak yang takut keliru terhadap orang tua, akan tetapi sebaliknya sekarang orang tua malah yang takut salah terhadap anak. Ini sudah booming di mana-mana. Oleh sebab itu mungkin kajian malam ini bisa menjadi ilmu yang barokah manfaat untuk kita semua. Namun sebelum mengaji, saya tetap akan selalu mengajak untuk selalu belajar, menanamkan di hati ini, di hati kita semua, bahwasanya kita hadir di sini semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekuatan lain. Jangan sampai ada ruangan hati kita selain Allah. Dan juga sedikit saya cerita, ini adalah pengalaman yang dialami oleh beliau
almarhum Kiai Haji Abu Abbas yang beliau adalah pamannya Kiai Buhori. Beliau sebelum meninggal dia punya murid yang selalu ikut. Sebelumnya si murid meninggal terlebih dahulu. Setelah itu berapa lama kemudian datanglah mimpi kepada almarhum Kiai Abu Abbas. Ya Abu Abbas bertanya, bagaimana kamu di akhirat? Alhamdulillah Yai, saya sholat tidak pernah ditanya. Dzikir saya tidak pernah ditanya, puasa saya tidak ditanya oleh malaikat. Akan tetapi saya bingung tiap hari ditanya oleh malaikat tentang apa. Ketika saya iktikaf ke masjid, melihat kotoran tidak saya bersihkan, itu yang selalu ditanyakan oleh malaikat. Ini hal kecil yang selalu ditanyakan oleh malaikat. Terus bagaimana kita ini terhadap orang tua? Yang jelas-jelas tiap hari kita membuat salah dan dosa. Ini hal kecil saja selalu ditanyakan oleh malaikat. Ini langsung diceritakan oleh putra beliau almarhum Malkat. Mungkin ini sebagai masukan terhadap kita semua, sebagai refleksi. Artinya kita jangan ponggah atau sombong, merasa kita hebat karena semuanya di hadapan Allah. Kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Marilah kita mengaji malam ini, semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang barokah manfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah tahlil wassalawat wa ta'lim malam Jumat nengkak dinto majelis, juga yang saya hormati para kiai, para habaib, juga sahibul bait putra dari Abah Haji Sulaiman Ananda Haji Fajar. Alhamdulillah di malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perkumpulan kita ini bisa membahagiakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rabu, para jamaah, sebeten kaula mulja'aki napa sampun edabuaki sareng MC Bapak Zainuddin, kita harus benar-benar hati-hati dengan kedua orang tua kita. Sedikit cerita hikayah. Ada seseorang yang bernama Malik dari negara Syria. Beliau itu, Malik ini pedagang sukses. Si Malik ini para rabu mau dagang ke pasar, dagangnya mesti habis. Ada laku. Ben si Malik Kak Dintoh tak toman mau coba. Artinya aman-aman saja hidupnya. Akhirnya si Malik ini menjadi orang yang sukses atas bisnisnya, atas dagangannya. Akhirnya satu hari ring sepona Malik Kak Dinto entar kecompok ring sepo bini. Atem mobi manton nah.
binina Malik. Pas tebu sini ke binina Malik. Duh bu, panjenengan mika kanto mangken. Deki bayi mulai nen panenan kak kanto. Ia terrebi bula. Mon mangken napa saya bagi bi bula. Ki sobung nen panenan. Si Malik ngiding dalam combong. Bener mak, bener tang bini. Sampean mon kak kanto deki mulai nen panenan. Bi boleh parengna sekatu. Mon mangken napa saya bagi. Napa jawab embung si Malik kak dinto. Aduh nak, engkau dena tak ngemis sana. Engkau tak ngemis semon ke anak nak. Engkau ken dena kerong ke kakek. Kebini neben ketang kompoi. Akhirnya singkat cerita para rawuh. Embung Malik kak dintoh pleman dengan keadaan kondisi menangis. Akhirnya si Malik kak dintoh berangkat ada gang boleh entar ke Mesir. Pertengahan perjalanan di tengah jalan si Malik ini kening coba ojon terus puting beliung. Akhirnya ngaop neng compok berteduh di rumah. Yang dibuat teduh rumahnya maleng. Dencang semaleng dari rapa. Biasa nengkok nyare tengis itu ya. Apa gemet tuh bingko. Akhirnya dagangannya Malik, hartanya dirampas semua oleh maling. Tangan kanan dan kiri dipotong, kaki kanan dan kiri dipotong, dan kedua matanya buta, cucu. Akhirnya Malik tak iso apa-apa. Akhirnya si Malik ditaruh di pinggir jalan oleh si maling, ketemu dengan rombongan orang yang mau ke pasar. Duh, are beda orang kening rampok, ayo sambil ke pasar neser. Jak tanang ala dukal kapi dua, sokon ala ada, mata ala kecek. Sahabat tengah pasar para Rabu, sareng orang seantara ke pasar gelap. Terus orang yang membawa Malik tadi itu berbicara, Toreh sabri ada eran nikah beda orang kening rampok, nikah aja lelapar ram orang gak dintoneser Toreh saat orang ada eran. Atria napa acereng Malik kak dintoh. Aduh pon jak senikah takok tu seabdina. Doa napa mik senikah? Mon panjenengan ngocak sekak dintoh. Ayo mon abri angakan are kening balang reng tua. Ayo mon abri angakan are kening rampok juga kening balang reng tua neser. Tak apa-apa. Loh panjenengan kening balang reng tua engki bula menyake atina emak. Nolong etang bini. Akhirnya boleh kadik nikah. Matanya le kening dere, le ada dere le kecek bararab. Kebetulan ibunya Malik ada di pasar tepak belanja. Abung grep, bung beda napa? Kisah beda orang cepon kening balang reng tua. Ayo nyongok bararabu ibu. Dengan congok aduat ya Allah tang anak tumi de iya kakena arapana seporna bu engkau bu menyake atina panjenengan engkau tak ngesto nak engkau tak ada bu panapa engkau tak ngocak panapa nak ken engkau penarikna nelangsa antar desa nyangku ken ngemis engkau ken kerong ke kaki nak. Acereng ibung para Rabu, acereng pah semaput atinggal omor. Ajeling anang sekali kak dintu. Si Malik kisenikah. Aduh bu, seporan engkau bu. Minta jawab panjenengan bu, seporan bu. Wahai bela bi orang-orang di sekitar. Ya Malik, ring sepona sampean embung lah ada omor. Acereng ki ya Malik, ya Allah. Bah semaput ada omor kia si Malik.
melena kaula sareng panjenengan kak dinto tengka lakoh de orang sepo kak harus hati-hati. Orang tua itu para rawuh ketelakna biasa. Soalnya kepolong benare hajak tada istimewa naro. Soalnya apa mau kepolong benare biasa. Padahal sambungan terkuat bagi kita seorang anak menuju Allah adalah ibu. Reng sepo. Cak macem gereng sepo. Pateki tere cerita banyak itu tunyanah. Tapi tere kau reng sepo nah tunggu kehancurannya. Pak Aleme sampai sundul langit. Hafal kitab nikah, sudojo ilmu pelajaran oning, tapi tak diadab kok orang sepo, tak kira aku na bara rabu. Makanya kaula sarang panjenengan segi andi reng sepo, lebih-lebih segi agaduan reng sepo nyatore pada jaga. Lah reng sepo kak dinto mon eka polong ampo aku dah. Tinggal kita bagaimana menyikapi godaan dari orang sepo kak dinto. Padahal godaan anak kereng sepo kak dinto lebih banyak tereng daripada godaan orang sepo ke anak. Yang kita ambil pelajaran dari seorang Malik, pedagang sukses bisa bangkrut. Bisa hilang semua tangan dan kaki dan matanya gara-gara ken polana emang ibung desah ken epanglo erwaroh cek denak mangken bu sobung saya beri boleh kilo nen panenan. Makanya orang tua kita harus kita jaga dengan penuh kasih sayang. Anadra ila wajhil afdalu min kulli syai'. Memandang wajah ibu kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kepedulian, itu lebih baik daripada ibadah sunnah apapun. Mencium kedua tangan kedua orang tua kita, mencium tangan ibu itu lebih istimewa, lebih utama daripada mencium hajar aswad. Cek ken bet ibu kerebuk. Makanya aset yang paling berharga bagi orang tua itu adalah ketika anaknya mampu berbuat baik dan rukun. Bunga reng sepo para rabu. Bumon lenengale anang pahatokaran eko buran gak dinto pada saling atuat. Mangkana coro guru dan kaulah Kiai Nurul Huda Jazuli saiyek saeko proyo. Kompak sing rukun maju bersama. Lebih-lebih orang tua kita yang sudah meninggal, kita harus bisa menjaga akhlak kita, karena tingkah laku baik kita akan dihaturkan kepada orang tua kita, tingkah buruk kita juga akan dihaturkan kepada orang tua kita. Ne sering sepo kak dinto para rabu salah lesek semulai kini aromat leraja abiyaya deng sobung omor ki esek samar kedusa-dusa kaula sareng panjenengan. Makanya mari kita sama-sama introspeksi diri bagaimana kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, mengangkat derajat kedua orang tua kita, ngangkesnya menereng sepo kaula sareng panjenengan. Saaslin tak kebecah bener, tak kebecah say. Mari kita angkat derajat kedua orang tua kita dengan prestasi kita,
dengan akhlak kita, dengan amaliyah kita. Malar muga reng sepo kaula serang panjenengan segi odi ki tambah umur seberoka, kesehatan zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilabangkan tempatnya mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para rabu, para jamaah sebatan kaula muljaki, namun kak dintoh sebisa abdinah sampai akidah panjenengan. Ilmu sesekoni kak dintoh, cerita sesekoni kak dintoh, malar moga manfaat ada kaula juga ndak para panjenengan sedaja tak langkong nyono seborah. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.